Maaf, kunci surga. Orang-orang di luar Islam tertarik masuk Islam gara-gara apa? Akhlak, gara-gara moral yang baik. Maka beliau menyampaikan memaafkan ini merupakan tanda kedewasaan spiritual seseorang. Allah juga menyukai orang-orang yang memaafkan. Maka dengan memaafkan ini seorang menunjukkan ketulusan hati, kemauan untuk merelakan kesalahan yang telah ia lakukan kepada orang lain, sehingga memperkuat ikatan hablum minan nas. Kalau sesama muslim berarti ukhuwah Islamiyahnya semakin kuat, dan ini akan mendekatkan diri dan akan membuat ibadah dia semakin baik. Karena orang yang memaafkan, apalagi memaafkan, maka rasa di hati ini akan damai, akan tenang. Beda dengan orang yang hanya formalitas, ya salam-salaman, mohon maaf lahir dan batin, formalitas, ya saya maafkan. Tetapi Pak Umar bertanya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semoga ayah dan ibuku menjadi tebusan batin. Maka beliau menjawab, dua orang dari umatku berlutut di hadapan Rabb yang Maha Mulia. Beliau menjelaskan kelak ketika di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya berkata, wahai Rabbku, ambillah hakku yang terzalimi dari saudaraku. Jadi bertemulah, ini kelanjutan, masih ada hubung dengan hadis al-muflis tadi. Jadi ada orang yang dizalimi bermohon kepada Allah. Nah, ini dihadirkan juga saudaranya, temannya, ketika di dunia menzalimi dirinya. Di hadapan Allah orang yang terzalimi ini bilang sama Allah, wahai Rabbku, ambillah hakku yang terzalimi ini dari saudaraku. Dia minta dosanya diberikan kepada saudara karena dia merasa terzalimi, karena dia lihat saudaranya itu sudah tak punya cadangan pahala lagi. Maka Allah Ta'ala berkata kepada yang menuntut, bagaimana kamu akan melakukan terhadap saudaramu ini, saudaramu itu, sementara tidak ada lagi kebaikan yang tersisa padanya. Dia udah gak punya stok pahala. Maka yang menjawab, ya tidak apa-apa, biarkan dosa-dosa dipikul oleh. Maka Rasulullah menangis. Kemudian beliau bersabda, sungguh hari itu hari kiamat, hari yang agung. Manusia sangat membutuhkan seseorang untuk memikul sebagian dosa-dosa. Di posisi orang yang terzalimi juga merasa dosa itu banyak, minimal mengurangi berat jatah dosa saya itu ya. Mumpung ketemu orang yang pernah menzalimi saya, sebagian ditransfer ke sana biar saya juga berkurang dosa saya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi kepada orang yang menuntut tadi, angkatlah pandanganmu dan lihatlah ke dalam jannah. Maka ia pun mengangkat kepalanya dan diperlihatkan indahnya surga. Wahai Rabb, aku melihat kota-kota dari emas, istana-istana juga dari emas, dihiasi dengan intan berlian mutiara. Begitu indah yang belum pernah ia lihat di dunia. Ibarat kota yang indah, istana yang indah, dihiasi penuh dengan emas, intan berlian, begitu memukau. Pandangannya tidak mau beralih karena saking indahnya pemandangan kota tersebut. Maka orang tersebut berkata kepada Allah, apakah surga yang indah ini ya Allah itu disediakan bagi orang yang mau membayar harganya? Maka ia bertanya, wahai Rabb, siapa yang mampu membayar itu?
Maka Allah pun berfirman, kalau engkau mau, engkau pun sanggup membayar. Orang ini semakin penasaran. Maka ia bertanya, dengan apa? Maka Allah berfirman, dengan memaafkan saudara. Maka ia berkata, wahai Rabb, saya tidak jadi menuntut. Hari ini saya memaafkan kesalahan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, peganglah tangan saudaramu itu, lalu masuklah bersamanya kalian ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda setelah itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian, karena sesungguhnya Allah akan memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Bapak Ibu jamaah liburan Allah, ini hadis berikut ini juga memberi peluang bahwa dengan memaafkan itu memang berat, tapi beratnya memaafkan itu sepadan dengan harga yang harus dibayar untuk meraih jannahnya Allah. Kadang-kadang orang mempertahankan ego, tapi belum tentu dia memperoleh jannahnya Allah. Tapi dengan memaafkan saudara,